Ya, MTH Oners dan rekan-rekan muda, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Voice of Youth MTH One program bersama Adventist Youth MT Haryono 1 Jakarta. Dapatkan inspirasi dan juga hal-hal yang akan membangkitkan dan membangun semangat untuk saling berbagi dan menjadi duta-duta Kristus dari orang-orang muda untuk kita semua. Untuk berinteraksi dan layanan doa, silahkan hubungi langsung line studio di 021 6672 648. Sekali lagi di 021 6672 648 atau kirimkan SMS Anda untuk permohonan doa ke 0812 120 52294 0812 120 52294. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Beautiful Savior, Shalom, selamat malam MTH Oners dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam Voice of Youth MTH One di Viva Radio AM Stereo 648 dan Radio SSK FM Victorious Family Station. Sebuah program yang menginspirasi rekan-rekan muda khususnya untuk melakukan perubahan dan kebangkitan berlandaskan firman Tuhan. Dan hanya dalam Voice of Youth MTH One, Revival and the Christian Lifestyle Restyle. Bersama saya Tasya dan Iman. Hai Iman. Hai Kak Tasya. Kita baru pertama kali siaran bareng nih. Betul sekali. Iya. Nah Iman, ngomong-ngomong selama 1 jam ke depan kita mau ngapain aja sih? Nih dalam 1 jam ke depan kita akan menyimak beberapa sesi yang akan menginspirasi MTH Oner semua. Pastinya. Mulai dari eksposisi firman Tuhan, testimoni, persembahan pujian, dan sekaligus MTH Oners dapat berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 021 6672 648 atau SMS di 0818 811079. Oke, jangan lupa buat SMS atau telepon ke nomor Iya. yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, sebelum kita akan mendengar eksposisi firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ricky dan kawan-kawan. semua orang harus tahu. 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 Siapa Yesus? Siapa Yesus? Semua orang harus tahu. 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 Siapa Yesus? Siapa Yesus? Yesus bunga baku indah, lintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua, kabarkan dengan girang. Semua orang harus tahu. 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 Yang Yesus buat. Yang Yesus buat. Semua orang harus tahu. 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 Yang Yesus buat. Yang Yesus buat. Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Semua orang harus tahu. 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 Siapa Yesus?
Puji Iya, Tuhan. terima kasih ya kepada Ricky dan juga kawan-kawannya yang sudah membawakan lagu pujian dengan sangat baik dan penuh semangat ya Iman ya. Ya, tentu saja. Nah, untuk MTH Wonders jadi jangan kemana-mana karena nanti mereka akan menyanyikan lagu pujian lagi ya tentunya. Nah, ngomong-ngomong Iman, kita sudah ditemani oleh berapa orang narasumber sih? Kita ada 2 orang narasumber Dua ya. saat ini. Mungkin sekalian Iman nih boleh memperkenalkan kedua narasumber kita. Oke, narasumber yang pertama adalah Saudara Edmund Situmorang. Iya, Shalom selamat malam Bang Edmund. Shalom, shalom pemirsa pendengar. Iya, ini karena Bang Edmund nih kerja di dunia pertelevisian jadi sudah terbiasa dengan pemirsa ya. Ini Bang Edmund adalah salah satu anak muda berjiwa muda ya tentunya ya. Wah, ini gencar sekali evangelisasi ya, khususnya untuk anak-anak muda dan keren banget deh pokoknya. Nah, satu lagi nih Iman yang tidak asing lagi yaitu Pendeta Muda Tawaris Laya. Shalom selamat malam. Selamat malam, Pendeta. Ya, shalom, selamat malam Tasya Iman dan juga kepada pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini. Dan topik kita pada malam hari ini adalah Burn or Die. Wah, serem banget ya Iman ya. Banget. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Saudara Edmund Situmorang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kekal, kami datang kepadamu ya Bapa oleh karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan bila mana kami mempelajari akan kasih-Mu, hamba meminta agar Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar setiap perkataan ataupun firman yang kami dengar pada malam hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus Tuhan boleh menyiraminya sehingga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang boleh dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa oleh karena Engkau mau sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus agar Yesus yang ditinggikan. Berkati kami sepanjang malam ini bila mana kami pelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Bang Edmund Situmorang. Nah, kita sekarang mungkin bisa aja langsung kali ya Iman ya ke pembahasan malam hari ini. Tadi judulnya yaitu Burn or Die. Aduh, ini serem banget gak sih Iman dengernya ya? Kayak apa ya? Kayak lebih mencekam aja. Iya, kayak judul film horor gitu ya. Iya, Iya nggak Burn sih? or Die. Nah, kayaknya nih topik kita pada malam hari ini tuh tentang memberi semangat orang gitu untuk mengabarkan Injil. Nah, ini kayaknya nggak cocok nih Bang Edmund nih. Topiknya burn or die. Mungkin bisa dijelasin maksudnya tuh kayak gimana sih, kenapa judulnya kayak gitu? Ini sangat menarik ya, karena saya selalu melihat kekristenan itu seperti terang. Ya, jadi dalam Matius 5 ayat 14, Yesus katakan, "Kamu adalah terang dunia." Dia menggambarkan kita sebagai terang. Dan terang tentunya tidak jauh berkaitan dengan api ya. Zaman dulu tidak ada lampu lampu yang kita pencet. Iya juga hidup sih. ya. Tapi saya perhatikan bahwa itu pun menjadi suatu pelajaran bagi kita. Coba perhatikan api. Kalau api itu dia tidak menyebar, dia pasti lambat laun akan mati. Iya, Perhatikan kalau misalnya di gunung, kenapa satu gunung bisa habis hitam gundul Kebakaran hanya dengan ya. api yang kecil saja, ya. Tapi demikian ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kalau kita berbicara mengenai api, bagaimana kita semangat di dalam hidup di dalam Tuhan, maka orang lain di sekitar kita itu akan terbakar dengan semangat kita. Nah, jadi demikian juga kita harus terus membakar orang-orang yang berada di sekitar kita, bukan artinya Iya. membakar secara literal ya. Iya. Artinya Iya dong pastinya. juga kita berbicara membakar semangat ya, semangat penginjilan. Nah, perhatikan kalau kita misalnya berhenti untuk menginjil, pastinya lambat laun kita juga akan mulai tidak semangat lagi, meredup gitu ya. Iya. Jadi saya percaya bahwa terang tersebut yang Tuhan berikan, Tuhan inginkan agar kita bisa salurkan ataupun kita bisa sebarkan kepada orang lain. Karena seperti api, dia harus
ada sumbunya yang harus dibakar. Kalau kita tidak membakar yang lain ataupun benda lain, maka kita akan mati sendiri. Adalah suatu berkat untuk membagikan kebenaran kepada orang lain. Ya, Amin. kira-kira seperti itu. Ya, pendeta mungkin ada tambahan. Iya, terima kasih. Jadi kalau dihubungkan dengan kamu adalah terang dunia tadi ya, berarti kita punya tanggung jawab sebenarnya. Ketika kita itu ditunjuk, dipilih Tuhan menjadi seorang terang di dunia ini, maka kita berkewajiban untuk menerangi dunia ini. Betul. Jadi kita harus punya semangat. Jangan sampai padam semangat kita itu sehingga kita tidak mau melakukan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan itu kepada kita. Kita harus punya semangat untuk menyampaikan kepada setiap orang, mempengaruhi setiap orang dan menjadi terang kepada dunia ini. Kita tahu kalau ya ini bukan mengajak kita untuk berpikir logika ya. Dunia ini begitu luas. Luas bumi ini permukaannya itu ada 510 juta kilometer persegi. Sangat luas ya. Jadi bayangkan itu tanggung jawab kita itu begitu luas. Berarti tanggung jawab kita begitu besar. Sebagai terang dunia kita harus bisa menerangi itu semua. Iya. Kalau padam terang kita itu, maka dunia itu akan jadi gelap. Sedangkan Tuhan telah memilih kita menjadi terang dunia itu. Kalau kita tidak memancarkan terang kita itu, maka dunia ini akan gelap. Makanya ketika Tuhan memilih kita, maka kita harus memancarkan dunia, memancarkan cahaya kita untuk menerangi dunia yang begitu luas ini. Jadi saya mau kasih tahu, bukannya mengajak kita untuk berpikir logika, betapa luasnya ladang Tuhan itu dan betapa luasnya Emang tanggung betul sih. jawab atau areal yang harus kita terangi. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk menjadikan orang lain menjadi lampu juga, menjadi sumber terang, kapan lagi kita bisa menerangi dunia ini? Itulah maksudnya burn or die. Kalau misalnya berhenti sampai di situ, maka akan berhentilah padam api itu, berhentilah tanggung jawab kita, berhentilah fungsi kita untuk menjadi terang dunia itu. Jadi mulai sekarang marilah kita menjadi terang dunia sama-sama, tularkan, kita bagikan terang cahaya yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Orang lain itu jadinya menjadi cahaya juga. Orang lain itu akan membagikan lagi, maka akan menyebar kemana-mana sehingga dunia ini menjadi terang. Betul. Oleh karena ini kayak kita. MLM itu ya. Bukan berarti Mulut lewat mulut. Oh iya, mouth-to-mouth gitu ya. seperti itu. Jadi saya ada baca satu kutipan ya, menarik. Iya. Dia katakan evangelisasi terjadi pada waktu seorang Kristen begitu terbakar oleh karena kontak mereka dengan Kristus, oleh karena hubungan mereka dengan Kristus, sehingga dia pun membakar orang lain. Nah, dikatakan lagi sebuah gereja tanpa evangelisasi adalah sebuah kontradiksi. Seperti api yang tidak terbakar adalah kontradiksi. Jadi penting untuk melakukan penginjilan. Ini dia nih yang bikin menarik ya Iman ya. Iya, Nih, betul. Kayaknya masih banyak istilah atau masih kurang jelas nih ya kita ya. Tapi makanya jangan kemana-mana MTH Wonders, karena kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu judulnya Burn or Die di sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune. Ya, MTH Wonders dan rekan-rekan muda, saat ini Anda tengah mendengarkan Voice of Youth MTH One program bersama Adventist Youth MT Haryono 1 Jakarta. Untuk layanan doa dan konseling, silakan kirimkan SMS Anda ke 0812 120 52294. 0812 120 52294. Simak terus program ini hingga usai dan alamilah revival and the Christian lifestyle. Ya, terima kasih MTH Wonders dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam Voice of Youth MTH One, sebuah program yang menginspirasi rekan-rekan MTH Wonders khususnya untuk melakukan perubahan dan kebangkitan berlandaskan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan eksposisi firman Tuhan dari narasumber kita. Yang pertama ada Bang Edmund Situmorang dan juga Pendeta Tawaris lah ya. Iya, dan masih dalam topik yang sama yaitu Burn or Die. Nah, sebelumnya Iman, mungkin ada baiknya kita mengundang MTH Wonders kali ya, untuk siapa tahu nih MTH Wonders punya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sekedar ingin memberikan tanggapan mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Iya, para pendengar bisa berinteraksi dengan kami melalui line telepon di 021 6672 648. Sekali lagi di 021 6672 648. Atau para pendengar bisa SMS melalui nomor yang
ada saat ini yaitu 0818 811079. Sekali lagi 0818 811079. Iya, terima kasih Iman. Nah, mungkin kita lanjut kali ya, Iman, ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang tadi Bang Edmund bilang, saya ingin bertanya. Jadi maksudnya kalau kita tidak terbakar, maka kita itu mati. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Sepenting itukah evangelisasi itu? Ya, perhatikan. Ini saya mau berikan ada 2 analoginya. Yang pertama pastinya kita tahu perintah pimpinan kita yaitu Yesus Kristus. Yesus katakan di dalam Matius 28. Nah, perhatikan ini Matius 28 pasal terakhir di buku Matius ya. Dan bukan hanya itu, ini adalah perintah terakhir sebelum Yesus diangkat. Dan dia katakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangkan, kalau Anda adalah seorang yang penting, Anda sebelum pergi jauh dan Anda tahu Anda tidak akan bertemu dengan Anda punya teman ataupun sahabat Anda untuk sekian lama, pasti ada pesan-pesan ya kan, pesan-pesan terakhir. Nah, inilah pesan terakhir yang Yesus berikan. Bayangkan, pesan terakhirnya adalah kita harus mengajar orang. Kita harus melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kita perhatikan ya. Saya dulu ingat orang tua saya sebelum saya pergi sekolah, waktu itu saya masih sangat kecil, umur 14 tahun. Saya dikirim ke Filipina, bayangkan. Wah, anak kecil disuruh pergi jauh ke Filipina, ya. jauh sendiri lagi kan. Lumayan dulu dari Indonesia. Jauh sekali. Dan ayah saya bilang satu ayat kepada saya. Dia katakan, kalau ada apa-apa ingat ayat ini, dia bilang. Dia berikan saya Amsal 3 ayat 5 dan 6. Itu adalah ayat favorit saya. Sampai hari ini saya hafal. Kenapa? Karena itu kata ayah saya yang sebelum kami berpisah, itu yang dia katakan, mungkin kita gak bisa ketemu setiap hari, kita gak bisa ketemu setiap tahun bahkan, dia katakan, tapi ayat ini mau kuberikan. Jadi kata terakhir itu pasti sangat penting. Nah, yang kedua mungkin yang bagi saya adalah tentunya bagaimana Matius 24 ayat 37 katakan, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita juga bisa melihat ya, perhatikan bagaimana Nuh tahu bahwa akhirnya sudah mau datang, ataupun ini juga ya. Kita sudah hidup di zaman akhir. Dia hanya tahu berdasarkan perintah Tuhan kan. Tuhan bilang, Nuh, bangun bahtera. Kita sudah mau bangun bahtera karena waktunya sedikit. Dan bayangkan, dari perintah itu untuk bangun bahtera, Nuh tidak pernah berhenti. 120 tahun. Pendeta benar ya, 120 tahun ya. Benar. 120 tahun Nuh berkhotbah dan mencoba untuk meyakinkan orang-orang bagaimana Tuhan itu sangat pengasih, Tuhan itu sangat penyayang. Ayo mari kita. Saya terpikir juga pada zaman itu mungkin orang yang pada pikiran yang benar, kenapa Nuh bikin bahtera di atas gunung ya? Iya. Saya terpikirnya, ini kenapa orang bikin bahtera di atas? Tapi tidak mungkin untuk dihiraukan karena itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi di dunia. Bayangkan, setiap ketukan palu itu adalah sebuah khotbah, iya kan? Setiap dia memukul palu kepada untuk membangun bahtera tersebut, khotbah kepada orang-orang pada zaman dulu itu. Bagaimana kasih Tuhan, mari kita bangun, mari kita siapkan bahtera. Nah, yang menarik adalah pada waktu itu orang-orang pastinya tidak mungkin mereka meleset melihat yang satu ini. Bayangkan, waktu binatang itu masuk ke dalam bahtera tanpa tangan yang menarik, nggak ada yang narik mereka kan masuk dalam bahtera. Iya, betul. 7 pasang yang halal, satu pasang yang haram, betul pendeta ya? Iya, benar. Bayangkan, bisa masuk 7 pasang yang halal dan satu pasang yang haram. Nah itu bagi saya bisa dua-dua masuk ke dalam. Nah, saya ngeliat monyet-monyet ngapain masuk ke dalam bahtera ya? Pastinya kalau Anda berada di zaman itu, Anda akan
mulut Anda mungkin ternganga sebesar-besarnya ya. Ih, Iya. kenapa mereka pada masuk? Dan kalau Anda berada di situ, bagi saya bodoh sekali orang tidak masuk Iya. dan cari tahu kenapa binatang itu masuk. Benar sih. Akhirnya mereka lihat artinya kejadian-kejadian yang tidak mungkin manusia lakukan gitu loh. Nah, zaman kita juga perhatikan, apakah kita tidak sedang melihat hal yang sama? Apakah kita tidak sedang melihat orang-orang muda berkobar-kobar semangat untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia? Saya melihat ini, saya punya teman di Amerika dan di Eropa, semua bilang ada penginjilan, ada segala macam sedang terjadi di sana sini. Ini adalah suatu keajaiban loh, orang muda. Bayangkan di Eropa yang begitu banyak ya boleh dikata moralitas yang sangat rendah gitu loh. Maksudnya mereka sangat orang-orang muda ya, kalangan orang muda. Tapi demikian pun kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita lihat kejadian-kejadian sekarang dengan gempa bumi, bencana alam yang terjadi di seluruh dunia. Tidak mungkin kita bilang ini bukan apa yang Alkitab katakan gitu loh. Kan ini salah satu tanda-tanda yang Yesus berikan. Nah, jadi sejauh penting manakah? Penting sekali karena waktunya sangat singkat. Jadi itu yang bagi saya yang sangat penting. Kedua hal itu paling sedikit bagi saya penting. Nah, mungkin ada dari Mungkin pendeta mau nambahkan? Jadi sangat penting ya evangelisasi itu, karena kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi terang dunia dan kita harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita. Kenapa? Karena di dalam Matius 24:14 semuanya maka kita itu harus, pekabaran Injil itu harus sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi harus disampaikan dulu kepada semua orang tentang kebenaran Injil ini, ya. tentang kebenaran itu, tentang Yesus Kristus. Barulah selesai. Baru selesai pekerjaan itu, pekerjaan di dunia ini. Jadi penting sekali evangelisasi. Kalau kita nggak mau bergerak, kapan selesainya? Coba saya. Kalau misalnya kita nggak mau melangkah, kapan selesainya? Kalau kita nggak punya semangat yang berapi-api, nggak selesai kan? Betul. Atau kita stop yang sini aja, yang lainnya nggak Harus membesar. kayak api tadi ya. Iya, nggak menjalar kemana-mana. Stop, nggak bisa. Jadi kapan selesainya? Jadi mulai sekarang kita harus sadari itu ya. Begitu pentingnya penginjilan ini, evangelisasi itu sangat penting karena itulah salah satu cara supaya pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, kepada manusia, selesai. Iya. Amin. Nah, Pastinya tujuan Tuhan adalah untuk supaya semua orang bisa selamat. Iya. Iya, Itu pastinya. kan Yohanes 3:16 katakan supaya semua Iya. orang boleh percaya ya kan, Iya. dan boleh selamat. Jadi mencapai sebanyak-banyaknya. Kira-kira seperti itu Oke, gambarannya. terima kasih nih Bang Edmund dan juga Pendeta Tawaris. Nah, sebelum kita baca SMS ya Iman ya, aku mau invite lagi nih kepada seluruh MTH Oners, bagi yang punya pertanyaan atau mungkin sekedar ingin memberikan tanggapan mengenai topik yang sedang kita bahas pada malam hari ini, langsung saja bisa telepon ke nomor 6672648 atau SMS di nomor 0818 811079. Iya, saat ini kita sudah kedatangan satu SMS Ada nih. SMS. Dari 0816-144 sekian. Isinya seperti ini. Saya ini sebenarnya pengen menginjil, cuman kayaknya susah dan suka ada perasaan takut. Nanti dipikir terlalu fanatik atau so religius begitu. Nah, cara mengatasi ini bagaimana sih dari Ruth? Oke, terima kasih ya Ruth sudah Terima kasih SMS Ruth ke sudah kami. SMS ya. Nah, mungkin bisa dijawab nih Bang Edmund, gimana nih? Ini memang tentunya nggak semua orang dilahirkan jadi pembicara ataupun jadi penginjil dan segala macam. Iya, Tapi itu adalah konsep yang salah bagi saya, karena kita semua pasti lahir mampu untuk berbicara ya. Iya betul. Artinya kemampuan untuk berbicara itu manusiawi sekali gitu loh. Binatang yang lain berbicaranya terpenggah-penggah gitu loh, hanya sign language dan segala macam. Tapi manusia diberikan kemampuan berbicara yang sangat tinggi, kapasitas berbicaranya. Nah, saya melihat ini juga yang terjadi dengan suatu cerita. Ini suatu waktu Dwight Moody. Kalau kenal Dwight Moody, ini adalah pendeta yang sangat terkenal pada zaman dulu lah, tahun-tahun kuda masih gigit besi. Kita belum lahir ya kayaknya. Jadi Dwight Moody ini sangat terkenal di Inggris. Dia pergi ke setiap tempat mengadakan kebaktian kebangunan rohani, mencoba untuk mengajar mengenai Kristus. Bahkan yang hadir
di setiap pertemuan-pertemuannya bisa sampai dengan Oke. Bang Edmund, mohon maaf kita harus potong sebentar nih karena ada penelpon masuk. Oke. Kita sapa dulu ya. Halo, Shalom, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini di mana? Iya, selamat malam Bapak Ibu ya. Ya, dengan Bapak siapa? Jadi Dengan Bapak siapa? Maaf. Si Hombing. Oh, iya, Bapak dengan Hombing. Silakan pertanyaannya, Iya. Pak. Ini kan topiknya mengenai penginjilan ya. Ya, betul. Atau evangelisasi ya. Kalau kita lihat kan Pak ya, katakanlah di Indonesia ini ya, kan ada 5 agama besar. Di dalam kita hal bernegara ini kan diminta supaya saling menghormati sesama agama. Mungkin ada 2 agama yang ada di dalamnya seperti kita, seperti di Kristen, kalau kayak seperti kita ya Pak ya, itu kan penginjilan. Mungkin agama lain ada dakwah gitu ya Pak ya. Nah, jadi mungkin seperti yang diterangkan tadi di Matius atau perintah Yesus yang terakhir itu, kalau kita nggak tepat mengartikannya, nanti malah jadi bisa bergesekan gitu kan. Jadi kita sebagai orang Kristen mungkin menurut saya mesti agak cermat juga. Targetnya sebenarnya atas perintah Yesus itu seperti apa gitu kan. Targetnya itu. Oke, targetnya. Jangan nanti ada orang yang sebagai Kristen dia menginjili dalam batas-batas yang tidak tepat sehingga muncul kan istilah-istilah kristenisasi atau apa segala macam yang menjadi batu sandungan juga gitu. Iya. Sementara kan pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus mungkin kan harus dicermatin juga dalam hal evangelisasi ataupun penginjilan ini gitu Pak. Iya. Nah, jadi mungkin perlu juga kita cermatin batasan-batasan atau target apa yang dimau oleh Injil itu sendiri kan. Di sana kan dikatakan juga masuklah ke dalam kota apabila engkau tidak dibebaskanlah kakimu kan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi sekarang kan sudah sering kita dengar masalah-masalah seperti ini menjadi sensitif gitu karena pada saat ada yang dari sebelah sana terdakwa, ada yang dari sebelah sini begini, akhirnya timbul gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Betul. Mungkin begitu pendapat saya Pak. Betul, setuju sekali Pak Sion. Iya. Oke, Terima terima kasih, kasih Pak banyak Sion. pertanyaannya Bapak Sihombing. Iya. Ini menarik sekali nih memang. Karena kenyataannya memang kita juga akan, ya artinya itu berbahaya sekali kalau kita misalnya tadi kita membakar orang, beneran dibakar gitu loh. Nah ini perlu diperhatikan bahwa kalau dikatakan di dalam Matius itu, bedanya antara terang Tuhan itu adalah bahwa kita harus membiarkan, artinya terang itu tidak sesuatu yang kita paksakan terjadi gitu loh. Kalau kita memang anak-anak terang, maka kita secara otomatis mengeluarkan cahaya dari kita punya perkataan, perbuatan dan segala macam tindakan kita gitu loh. Jadi saya juga memperhatikan suatu cerita mengenai Saint Francis Assisi. Ini adalah seorang pendeta pada zaman dulu juga yang sangat menarik karena dia punya khotbah sangat bagus. Nah, suatu kali ada seorang murid yang datang kepada dia, katakan, saya mau berguru kepada Anda. Oh, pendeta ini katakan, baik, kamu mau berguru kepada saya, mari, dia bilang. Wah, semangat dia karena dia tahu ini pendeta yang sangat ulung untuk berkhotbah dan segala macamnya. Dia pengen ikut ini pendeta. Dia katakan, mari ikut saya, kita akan menginjil ke kota. Wah, senang dia ikut. Tapi sepanjang hari dia berjalan, dia temukan kok nggak sampai-sampai. Kemana nih pendeta mau pergi katanya. Jadi dia udah sampai sore, pendeta, kemana tujuan kita katanya. Ini kita sudah mau sampai balik lagi nih ke gereja kita. Lalu pendeta Francis Assisi ini katakan bahwa rekan anakku, dia bilang, kita baru saja berkhotbah di kota. Loh, kapan kita berkhotbah katanya? Pada waktu kita berjalan, dia katakan, waktu kita berikan senyum kita pada orang yang berpapasan dengan kita, waktu kaki kita diinjak sama orang di depan kita karena berjalan dan segala macam, dan kita katakan, oh tidak apa-apa, kita sedang berkhotbah, dia katakan. Jadi khotbah terbaik bagi saya adalah melalui perbuatan kita yang secara alami keluar dari hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kira-kira seperti itu.
Mungkin pendeta punya metode yang lebih baik nih. Iya. Jadi terima kasih Pak Siombing atas pertanyaannya bagus. Tadi Saudara Edmund sudah menjelaskan dengan baik ya. Mudah-mudahan itu memberikan jawaban. Saya tambahkan kalau memang target ya, masalah target itu apa, targetnya siapa gitu kan, jangan sampai salah kita ya. Ya memang di dalam Alkitab itu semua bangsa ya harus kita jadikan murid Yesus Kristus. Menjadikan murid, karena kalau kita punya kasih, kita ingin mengasihi mereka, tentunya kita ingin menyelamatkan mereka supaya mereka juga memiliki atau sama-sama selamat sama seperti kita. Yang menjadi masalah adalah caranya. Itu caranya tadi yang Saudara Edmund sudah terangkan. Kadang-kadang kesan kita itu seolah-olah itu mengkristenisasi orang-orang ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Ya. Nah, caranya itu yang perlu. Ya? Targetnya semua orang kan, kita punya kasih, kita mengasihi siapa saja. Tuhan menginginkan agar kita mengasihi sesama kita manusia siapa saja. Kalau kita mengasihi semua orang, otomatis kita jadikan mereka sasaran kita untuk dimenangkan juga di dalam Yesus Kristus. Cuman caranya tadi jangan sampai ada pemaksaan, ada kesan, jangan sampai kesannya ada kristenisasi gitu ya. Kesan-kesan kristenisasi, jangan sampai ada kesan seperti itu. Tetapi tunjukkanlah melalui diri kita, tunjukkanlah mengenai siapa kita sebenarnya. Sama seperti Yesus Kristus waktu dia ada di atas dunia ini. Apa yang dia lakukan untuk memenangkan banyak orang supaya datang kepada Bapaknya yang di sorga? Yang pertama, cara-caranya itu baik. Dia berbaur. Dia tidak langsung menyampaikan sesuatu, dia langsung sampaikan inilah kebenarannya. Dia berbaur dulu pelan-pelan kepada orang itu, bergaul bersama, bersahabat. Setelah bersahabat, apa yang dia lakukan? Dia itu memberikan mereka itu melihat keperluan mereka. Sama seperti itu kita, apa yang kita lakukan? Ketika kita berbaur sama orang lain, pada saat kita berbaur, kita akan melihat apa keperluan-keperluan mereka itu. Keperluan anak-anak, keperluan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Apa keperluan mereka? Mau makankah? Dengan memberikan mereka sesuatu, dengan memenuhi keperluan mereka, itu sudah menjadi kesaksian. Kita tidak ada kesan kan mengkristenisasi, tidak ada kesan kan memaksa, tetapi kita hanya memenuhi kebutuhan mereka. Inilah kami, orang Kristen itu. Inilah kami, pengikut Yesus itu. Inilah kami yang menjadi terang dunia itu. Mau mempengaruhi orang lain dengan memenuhi kebutuhan. Habis itu, setelah itu apa? Kita berikan mereka makan, kita sembuhkan mereka. Itu yang Yesus sekarang lakukan, dia sembuhkan mereka. Setelah itu baru dia ajar. Setelah orang ini datang, mereka itu sudah diperhatikan oleh Yesus Kristus, sudah memperoleh kasih dari Yesus Kristus, barulah Yesus Kristus menyampaikan pengajaran. Kenapa? Karena mereka datang sendiri kepada Yesus supaya mereka mau menjadi murid Yesus Kristus. Sama seperti orang kaya, dia datang sendiri kepada Yesus. Guru yang baik, dia mau mengikut Yesus, saya mau mengikut engkau. Kenapa? Karena dia melihat perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang dikehendaki sekarang ini seperti itu juga kepada kita. Ketika kita mau menjadi seorang penginjil, maka yang kita lakukan adalah seperti itu. Marilah kita hidupkan seperti yang diajarkan Yesus Kristus. Yang terakhir Yesus katakan, ikutlah aku. Jadilah terang sama seperti dia, itu maksudnya. Jadi metode-metode seperti itu yang perlu kita lakukan. Kalau metodenya benar, maka tidak akan membangkitkan atau perselisihan di antara kita seolah-olah kesan-kesan yang negatif, mengkristenisasi atau memaksa. Jangan sampai ada kesan-kesan itu. Kalau masalah target itu, semua orang harus kita menangkan kepada Yesus Kristus. Sungguh menarik sekali pembahasan kita menarik banget nih tentang burn or die. Gak kerasa ya waktunya ya. Tapi kita bakal lanjutin lagi pembahasan kita ini di sesi berikutnya, itu sesi ketiga. Jadi jangan pindah frekuensi ya MTH Oneers. Stay tune. Ya, MTH Oneers dan rekan-rekan muda, saat ini Anda tengah mendengarkan Voice of Youth MTH One program bersama Adventist Youth MT Haryono 1 Jakarta. Untuk layanan doa dan konseling, silakan kirimkan SMS Anda ke 0812 120 52294. 0812 120 52294. Simak terus program ini hingga usai dan alamilah revival and the Christian lifestyle. MTH Oneers masih bersama kami dalam Voice of Youth MTH One, Revival and the Christian Lifestyle Restyle. Iya, kita masih dalam
pembahasan kita yaitu Burn or Die. Ya. Sebelumnya nih ya Iman, kita kan tadi sudah membahas ada penelpon juga, ada SMS juga. Aku mau langsung nanya nih ke Bang Edmund. Tadi kan Bang Edmund bilang nih evangelisasi itu sangat penting ya. Pendeta juga bilang demikian. Nah tapi kan masalahnya nggak semua nih bisa jadi pendeta dan berkhotbah. Itu jadi gimana tuh cara evangelisasi dan pengabaran Injil itu, Bang? Nah tadi saya berbicara mengenai Dwight Moody ya. Dwight Moody yang terkenal itu juga dikritik suatu kali. Dia datang suatu kali di sebuah konferensi di mana dipenuhi dengan begitu ribuan di sebuah stadium olahraga. Ribuan orang datang di sana. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita sehabis daripada khotbah daripada Dwight Moody, dia datang kepada Dwight Moody. Dia katakan, "Dwight, saya perhatikan kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan gramatikal," katanya. "Saya ini seorang guru," dia bilang. "Saya perhatikan kamu melakukan 47 kesalahan gramatikal pada waktu kamu berkhotbah." Lalu Dwight Moody katakan seperti ini. Dengan rendah hati dia katakan, "Ibu," dia katakan, "saya sudah melakukan apa yang terbaik, memberitakan mengenai Yesus dengan Inggris saya yang terbatas. Tapi apa yang ibu lakukan dengan Inggris ibu yang sempurna?" Nah, ini pertanyaan keras nih. Karena hal seperti inilah yang terjadi. Kadang-kadang kita selalu berpikir harus sulit dan segala macamnya. Padahal Dwight Moody aja yang terkenal seperti itu, dia hanya melakukan hal yang sederhana. Ada seorang lagi yang saya kenal di Cina. Dia itu bagaimana cara dia menjangkau orang-orang di sekitarnya. Dia katakan, "Saya hanya memberikan tape." Jadi video tape khotbah dia jalankan sehingga orang-orang di sekitarnya bisa menonton bersama-sama. Dia bukan pengkhotbah yang ulung, tapi dia lakukan hal yang sederhana seperti itu. Nah, sehingga saya tahu dari teman saya juga ribuan yang dibaptis oleh karena hal tersebut. Sederhana gitu loh. Nah, ini juga ada suatu gambaran yang Tuhan mau berikan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 4 ayat 10, ada suatu cerita di mana Musa ya. Musa diminta Tuhan untuk memanggil bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, memberitakan kepada bangsa Israel bahwa ada kelepasan yang Tuhan mau berikan. Nah, Musa ini bukan orang yang jago bicara. Dia orangnya mungkin kalau di dalam beberapa orang katakan gagap ataupun susah bicara dan segala macamnya. Nah, di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10 saya baca di sini, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Bayangkan. Dia aja nggak bisa bicara, tapi Tuhan suruh. Nah, lalu bagaimana Tuhan menjawabnya? Ayat 11 katakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Lalu ayat ke-12 paling penting. "Oleh sebab itu, pergilah." Nah, kata pergi lagi nih. Kata Samuel. "Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Jadi, apakah kita harus meragukan lagi bahwa kemampuan berbicara itu dari Tuhan? Kemampuan untuk kita mengabarkan Injil kebenaran itu dari Tuhan. Tidak perlu kita ragukan karena Tuhan yang membuat lidah kita untuk berbicara. Nah, kira-kira demikian. Kayak gimana nih jadi, Pak Pendeta? Tidak mesti jadi pendeta ya, atau pintar berkhotbah baru bener juga bisa sih menjadi ternyata penginjil. ya kalau ngelihat Musa Nggak ya. mesti ya. Kenapa? Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ya. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Jadi siapa saja yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan ke dalam terang, maka dia itu adalah umat kepunyaan Tuhan. Jadi siapa saja yang sudah menjadi umat kepunyaan Tuhan memiliki kewajiban untuk menyampaikan berita-berita besar, berita-berita tentang Tuhan itu kepada siapa saja. Tidak mesti harus pintar berbicara, mengolah kata-kata, tidak mesti, bisa melalui perbuatan. Kalau Yakobus bilang, "Tunjukkanlah imanmu kepadaku tanpa perbuatan, saya akan menunjukkan imanku kepadamu melalui perbuatan."
Dengan kata lain, dia ingin menyampaikan, mempengaruhi orang lain, ingin memperkenalkan Yesus melalui perbuatannya tanpa harus berbicara banyak. Bisa kan? Perbuatan baik yang kita lakukan Itu yang lebih penting, itu ya? yang penting. Jadi menginjil itu tidak perlu menjadi pendeta atau pintar berkhotbah. Mulai sekarang ketika kamu sudah mengetahui apa yang benar, jadilah penginjil bagi Yesus Kristus. Nah, ini saya menarik karena tadi saya berbicara mengenai terang dan api ya yang membakar. Iya. Jadi dalam hal itu pun kita harus perhatikan. Coba bayangkan, lihatlah bulan. Iya. Bulan itu tidak mempunyai cahaya dalam dirinya sendiri, Iya. tapi dia hanya memantulkan Memancar, cahaya. Cahaya. memantulkan. Setiap dia berinteraksi dengan matahari, ya, setiap dia ketemu poinnya sedikit aja, dia ketemu poinnya dengan matahari, pasti dia akan bercahaya. Iya. Ya kan, otomatis, nggak perlu dipaksa, nggak bisa dimatiin lagi. Iya. Iya benar juga sih. Betul. Iya. Jadi saya yakin juga seorang Kristen demikian, tidak akan bisa kita matiin mau seperti apapun dia. Kalau dia sudah memang hidupnya terkoneksi dengan Kristus, maka otomatis dia akan secara alami Menjadi terang ya. menjadi terang, baik dalam perbuatan maupun perkataan, ya kan? Iya. Jadi ini kira-kira yang penting. Saya punya teman ada berkata kepada saya, ini BBM, mereka punya grup Bus to Bus Ministry. Yes. Saya kadang-kadang saya pikir kenapa hujan-hujan mereka masih di sini. Mereka bilang, saya Injil harus disebarkan katanya. Orang harus tahu mengenai prinsip hidup kesehatan. Nah, mereka tidak berbicara mengenai bagaimana harus menerima Kristus dan segala macamnya. Secara sederhana tadi metode yang pendeta katakan, kita harus tahu kebutuhan orang zaman sekarang. Iya. Kesehatan tuh paling penting. Masuk lewat situ karena Yesus pun menjamah orang-orang pada zamannya melalui kesehatan ya, Iya. pendeta ya. Menyembuhkan yang sakit. Menyembuhkan yang sakit dan segala macamnya. Kelemahan kehidupan zaman sekarang adalah kesehatan. Orang sakit di mana-mana, kanker udah merajalela, stroke, aduh, umur 40-an sudah pada stroke. Jadi saya juga melihat ini adalah suatu kendala yang harus kita inikan. Jadi mereka ini semangat untuk membagikan kabar kesehatan di bus. Sederhana, mereka nyanyi kesehatanlah ini kesehatanlah modal kita. Mereka nyanyi mengenai kesehatan, mereka bagi-bagi traktat mengenai kesehatan. Itu kesehatan kan general, tidak spesifik kepada agama, tetapi melalui itu mudah-mudahan orang bisa mengenal Kristus. Iya, mengenal Kristus. Iya, oke deh. Terima kasih Bang Edmund dan juga Pendeta Tawaris. Nah, ini kita akan membacakan SMS terakhir, sekaligus nanti mungkin akan kita tutup diskusi kita dengan kesimpulan. Ini dari Lilik dari Roxy. Ini memberikan tanggapan nih, katanya untuk menjadi pengikut Yesus harus ada niat bahwa aku akan melayani sesama dengan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Ini bagus sekali ya. Cinta akan Kristus dan juga cinta akan Kristus menjadi dasar setiap perbuatan dan karya pelayanan ya dalam hidup kita. Oke, terima kasih Lili. Dan mungkin kita bisa sekaligus mendengarkan kesimpulan dari Bang Edmund lalu Pendeta Tawaris. Iya. Oke, jadi memang ini adalah suatu gambaran yang kita semua harus dapat pada akhir harinya ya. Ada suatu cerita di mana seseorang dari kampung dibawa ke dalam kota. Dia masuk ke dalam kota yang lumayan besar. Lalu dia lihat ada mobil. Lalu dia tanya, kok itu bisa berjalan tanpa ada kuda? Dia katakan. Oh, karena dia bilang ada power inside. Maksudnya ada kuasa di dalam, power, horsepower. Nah, jadi powernya ada di dalam, dia bilang. Iya, udah ada di dalam mobil. Lalu dia lihat, wih, ada lampu, terang, dia bilang. Gimana malam hari tidak ada matahari, ini bisa nyala. Dia katakan ada power inside. Jadi, wah, orang dari kampung ini merasa, wah, gila juga ya orang kota bisa membuat matahari datang ke dalam rumah. Nah, suatu malam ketika mereka sedang tertidur, dia mulai melihat ini lampu hidup mati bisa diatur. Nah, dia mulai lihat, oh ada kabelnya, dia katakan. Dia mulai lihat ini kabel masuk ke dalam tembok. Wah, dia pikir powernya pasti ada di dalam, dia pikir. Lalu dia mulai tarik itu kabel, dia mulai masukkan jarinya ke dalam. Lalu dia teriak, power inside. Dia kesetrum. Jadi intinya adalah seperti ini. Kalau kita terconnected dengan Kristus, kalau hidup kita
terkoneksi dengan power daripada Kristus, maka kita akan seperti lampu itu menyala secara otomatis ya. Iya. Jadi tadi bicara mengenai will, kemauan. Alkitab katakan Tuhanlah yang akan memberikan kemauan. Saya sedang cari ayatnya, tapi ada dalam Alkitab katakan ada, kalau kita terkoneksi dengan Kristus, maka Tuhanlah yang akan memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya. Kira-kira seperti itu yang saya boleh jawab. Iya. Mungkin pendeta mau beri tambahan singkat? Iya, jadi penginjilan itu begitu penting. Jadi kita sudah mendengar bagaimana harus menginjil. Mulai sekarang kami mengimbau agar kita mau melakukan tugas yang telah dipercayakan Tuhan itu kepada kita, menjadi seorang penginjil di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak atas diskusi kita pada malam hari ini kepada Bang Edmund dan juga Pendeta Tawaris. Dan pada malam hari ini kita akan menutup diskusi kita dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Tawaris Laya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Besar, sumber segala kehidupan, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami di dalam segala kegiatan kami, termasuk di dalam penyiaran radio ini. Bapa yang di sorga, terima kasih Engkau telah memberikan inspirasi kepada kami, kepada Saudara Edmund dan kepada hamba-Mu, sehingga kami bisa memaparkan firman-Mu kepada para pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan jika ada yang salah dan ada yang kurang, biarlah Tuhan memperbaiki, mengampuni kami dari kesalahan kami, dan biarlah Tuhan yang memberikan keterangan yang lebih rinci lagi kepada hati para pendengar, sehingga mereka bisa memahami tentang firman Tuhan yang telah kami sampaikan kepada mereka pada malam hari ini. Biarlah penginjilan yang telah kami bahas menjadikan orang-orang lebih giat lagi untuk menyampaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia dan menjadi penginjil, pengerja bagi Engkau Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai mereka dan damai sejahtera selalu Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Tawaris. Pada saat ini kita akan kembali mendengar sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ricky dan kawan-kawan. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala yang Tuhan sudah pesankan, kerjakanlah dengan bergirang. Kerja baginya dengan bergemar, dengan bergemar. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesannya. Selamatlah jiwamu oleh Yesus dari dosa dan sengsaranya. Kerja baginya dengan bergemar, dengan bergemar. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Kerja baginya dengan bergemar, dengan bergemar. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Kirun dan kawan-kawan. Ya, oke. Ada beberapa info yang ingin kita beritahukan kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Yang pertama, terima kasih sudah berpartisipasi pada malam ini, baik lewat SMS maupun telepon yang langsung ke studio. Kami juga mohon maaf buat yang sudah ber-SMS tapi belum kami bahas, atau menelpon yang belum kami jawab, kami akan balas lewat hotline Voice of Youth MTH1. Dan bagi para MTH1ers yang menginginkan buku rohani, mohon untuk mengirimkan nama-nama dan alamat lengkap ke hotline kami yaitu 0813 16777 822. Sekali lagi di 0813 16777 822.
Kami akan mengirimkan via pos, dan bagi yang sudah mengirimkan nama dan alamatnya, ditunggu saja. Iya, oke. Bagi para pendengar yang mungkin ingin didoakan khusus oleh pendeta, silakan SMS ke nomor hotline yang sudah tadi disebutkan, yaitu 0813 16 822. Dan jangan lupa juga untuk like fanpage kami di Facebook ya, MTH Wonders. Di situ banyak banget berita-berita dan info-info menarik mengenai kita, dan juga ada foto-foto juga ya, yaitu Voice of Youth MTH1, MTH1, satunya pakai angka ya. Jangan lupa MTH Wonders. Oke, demikianlah Voice of Youth MTH1 bersama saya Tasya. Dan saya Iman. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. MTH Oners dan rekan-rekan muda, terima kasih Anda telah mendengarkan Voice of Youth MTH1 program bersama Adventist Youth MT Haryono 1 Jakarta. Untuk layanan doa dan konseling, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0812 120 52 294. 0812 120 52 294. Mari berbagi dan saling menjadi inspirasi dari orang-orang muda untuk kita semua. Voice of Youth MTH1, Revival and the Christian Lifestyle Restyle. Tuhan Yesus memberkati.